Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Yayasan Eljon Indonesia melalui unit kerjanya Eljon Pageant mulai menggelar karantina virtual pemilihan Putri Bumi Indonesia 2021 dengan mengangkat tema Love and Save Indonesia Flora and Fauna. Karantina perdana yang disiarkan langsung oleh Eljon TV ini dipandu oleh Putri Pariwisata Indonesia 2021, Tisha Laura Dewi. Karantina diawali dengan perkenalan dari masing-masing finalis. Memperkenalkan diri ini dilakukan agar masyarakat mengenal para finalis, khususnya para pageant lover. Setelah memperkenalkan diri, para finalis langsung mendapat pembekalan dari 4 narasumber hebat dan berkompeten, yakni founder Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto, Certified Trainer and Coach Desi Arnas SIKOM MM, Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020 Natasha Namoru, dan Ketua Pernik Nusantara Koreta Luis Kapoyos. Dalam pembekalan pertamanya ini, Martinus Joni Sugiarto memperkenalkan Yayasan Eljon Indonesia kepada finalis, yang menceritakan tujuan didirikannya Yayasan Eljon Indonesia. Yayasan Eljon Indonesia didirikan pada 22 Februari tahun 1990 dengan tujuan untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Dalam pengembangan SDM tersebut, Yayasan Eljon Indonesia menyiapkan sebuah panggung berupa kontes-kontes pageant. Kini Yayasan Eljon Indonesia memiliki 15 franchise dan menjadi satu-satunya yayasan yang memiliki banyak lisensi kontes pageant baik skala nasional maupun internasional. Menurut Martinus Joni Sugiarto, Yayasan Eljon Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan ruang kepada generasi muda agar dapat mengukir prestasi di kontes internasional. Yayasan Eljon, awalnya saya waktu itu fokus kepada pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Tetapi setelah dalam perjalanan itu mengalami beberapa perubahan. Kita upgrade yang tadinya hanya masalah SDM, pariwisata, terus kita kembangkan mengenai SDM untuk lingkungan hidup dan promosi pariwisata. Lantas kita terus mendorong membuat yang namanya generasi muda Indonesia, anak-anak muda seperti para finalis semua mempunyai sebuah panggung. Jadi kita pengen menyiapkan panggung buat anak-anak muda. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih belajar lagi, lebih mendorong, meningkatkan kualitas diri kalian. Jadi panggung itu ada panggung nasional, seperti hari ini kalian mengikuti karantina finalis. Saya yakin sebagian besar dari kalian karena mau ikut pemilihan sebuah event, walaupun bentuknya virtual, pasti kalian juga belajar mencari tahu. Nah, apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian tahu nanti akan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan kalian. Nah, itu jadi saya siapin panggung seperti ini. Berikut adalah panggung-panggung internasional. Saya setiap tahun akan mengirimkan sejumlah putri untuk ikut event internasional. Sangat disayangkan bahwa dalam 2 tahun selama pandemi ini, yang internasional masih mengharapkan kita ikut secara virtual. Jadi belum real untuk ketemu secara fisik untuk berlomba di negara-negara tertentu. Sebagian besar masih berharap sistemnya pakai virtual. Nah, di domestik sendiri, artinya di Indonesia sendiri, saya menyelenggarakan ada 4 event yang cukup besar. Yaitu pertama ada Putri Pariwisata Indonesia. Terus yang kedua ada Putra Putri Pariwisata Nusantara. Yang ketiga adalah Miss Chinese Indonesia. Nah, yang keempat ini dulu saya selenggarakan atas nama Miss Earth Indonesia.
Tetapi berhubung perjalanan waktu, ternyata secara internasional ada yang minta saya bergabung, yaitu Miss Eco Internasional. Dua organisasi ini selalu bertanding di bidang lingkungan hidup. Nah, saya akan melihat bagaimana caranya supaya saya bisa kirim ke semuanya. Dalam perjalanan, saya melihat bahwa kalau saya hanya menyelenggarakan atas nama Miss Earth saja, maka saya hanya bisa mendapatkan pemenang atau finalis menuju ke Miss Earth. Oleh karena itulah, mulai tahun ini namanya saya ganti. Event besarnya saya namakan Putri Bumi Indonesia. Supaya bisa mengakomodasi semua kepentingan yang ada di dalam negeri, masalah lingkungan hidup. Setelah itu, bisa pemenangnya, bisa runner-up-nya, itu bisa saya kirim ke berbagai event. Mau Miss Earth Internasional, mau Miss Eco Internasional, itu nanti saya yang menentukan. Melihat potensi siapa yang lebih besar untuk ke internasional, untuk ke event pertama, kedua, atau ketiga. Kenapa? Karena saya sendiri, Yayasan Eljon Indonesia, memiliki 15 franchise dari seluruh dunia. Jadi kita pegang 15. Jadi para pemenang dikirim kemana saja memungkinkan, karena kita udah beli franchise-nya. Pembekalan lainnya mengenai self-leadership yang dipaparkan oleh Certified Trainer and Coach Desi Arnas SIKOM MM. Kepada para finalis, Desi menerangkan untuk mencapai self-leadership, seseorang harus memiliki 3 modal yakni intention, self-confidence, dan self-efficacy. Jadi, kalau kita menjadi seorang leader, artinya kita harus bisa menjadi presiden untuk diri kita sendiri. Apa sih yang dilakukan oleh seorang presiden? Jadi, kalau kita bicara tentang presiden untuk diri kita sendiri, teman-teman, you can do anything. Kamu bisa melakukan semua hal. Artinya kamu yang melakukan, memimpin dirimu untuk melakukan semua hal. Jangan biarkan orang lain yang melakukan itu. Jadi kalau kita bicara menjadi punya self leadership, artinya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Gimana caranya? Caranya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Orang kita juga belum tahu caranya, apalagi kita nanti akan memimpin orang lain, akan menjadi role model. Yang namanya pemimpin itu adalah seorang role model, bisa dicontoh, gitu ya. Sementara itu untuk 2 narasumber yakni Miss Earth Indonesia Ecotourism Natasha Namoru berbagi pengalaman mengenai advokasi untuk kelestarian bumi. Natasha ingin bumi menjadi inspirasi bagi para finalis agar dapat menjalankan advokasinya secara berkelanjutan. Kita pengen banget untuk bikin platform yang bisa dijangkau oleh anak-anak muda yang cinta lingkungan untuk sama-sama kita connect, kita learn, belajar bareng ya, dan bertumbuh bersama untuk sebuah pemahaman yang lebih baik tentang eco lifestyle sama sustainability. Nah, kalau ada visi pasti ada misi ya, berarti misinya apa nih? Misi kita ada 4 teman-teman, yaitu ada educate, ada lead, ada organize, dan provide. Ya. Give education yang pertama untuk orang-orang lain, terutama target kita adalah anak-anak muda lainnya ya, tentang pentingnya cinta lingkungan melalui sosial media, melalui webinar, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua, lead, yaitu memimpin sebuah tim volunteer atau anggota-anggota untuk bumi, untuk kita sama-sama membuat sebuah event atau campaign, ini ya yang ketiga ya, organize, atau kolaborasi-kolaborasi lainnya dengan brands atau influencers atau pihak lain atau NGO lain dan sebagainya gitu. Dan yang keempat adalah provide. Provide itu adalah kita nggak cuma membahas masalahnya aja tentang lingkungan, tapi kita juga provide solusinya. Apa sih contohnya? Seperti kita jualan tumbler kayak gitu atau tote bag. Jadi orang-orang itu ya bisa mengurangi penggunaan plastik, begitu ya. Sedangkan Ketua Pernik Nusantara Koreta Luis Kapoyos memberikan pembekalan tentang personal branding dan image serta sosial media. Kata orang, kesan pertama itu adalah sesuatu yang sangat yang sangat penting. Walaupun sebagian lagi bilang, enggak dong,
bukan kesan pertama. Kadang-kadang kesan pertama belum tentu seperti itu, padahal dia nggak gitu sebenarnya. Benar, tapi belum tentu kita dapat waktu dan kesempatan untuk ketemu lagi di kesempatan kedua. Jadi, pergunakan baik-baik di kesan pertama itu. Ya. Personal image ini kita sebut sebagai citra diri, gambaran diri. Gimana kita mempresentasikan diri kita, gimana orang lain melihat kita, gimana cara berpakaian kita, gimana cara berkomunikasi kita, gimana cara ekspresi wajah kita. Terlalu pecicilan ibaratnya, atau jaga image, atau biasa-biasa, atau apapun. Nah, di manakah kita biasanya memperlihatkan self-image kita? Tanpa kita sadari, media sosial kita memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Tanpa kita sadari. Ya, jadi kalau ingin branding yang bagus, seperti saya dulu juga memang karena kebetulan senang yang pernak-pernik gitu ya, saya senang batik, senang tenun, senang bikin tas batik dan lain-lain. Jadi kemana-mana kadang saya pakai tas batik, tas tenun, emang suka, emang seneng gitu. Nah, secara tidak sengaja, secara tidak langsung, orang-orang kemudian langsung berpikir atau membuat citra diri saya bahwa Ibu Korta ini adalah orang yang sangat pernikers, dalam arti sangat suka dengan pernak-pernik Nusantara, gitu. Langsung seperti itu, ya kan? Jadi tergantung kita bagaimana kita mau mencitrakan diri kita. Nah, salah satunya secara tidak sengaja itu di dalam profil kita. PIC Pemilihan Putri Bumi Indonesia Bagas Waripada mengatakan, karantina virtual ini akan berlangsung selama 4 hari berturut-turut, dimulai dari hari Senin, 6 Desember hingga 10 Desember 2021. Setelah itu pada pekan depan akan dilakukan deep interview oleh founder Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Joni Sigiarto, dan para dewan juri. Untuk grand finalnya akan dilangsungkan pada 29 Desember secara virtual. Bagas memastikan grand final Pemilihan Putri Bumi Indonesia 2021 akan berlangsung semarak. Tim Eljon Media melaporkan.